Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Muhammad Suud MPD, jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Brondong, unit kerja SMK Negeri 1 Brondong, Lamongan. Mengucapkan selamat dan sukses kepada tenaga pendidik kami atas nama Edi Julianto Eskom MPD, guru produktif teknik komputer Jaringan dan Telekomunikasi TKJT yang telah mengikuti lomba bidang pembelajaran berbasis IT pada GCC Batch 4 tahun 2023 dengan judul karya inovasi media pembelajaran berbasis digital audiovisual website Android pada program keahlian teknik komputer jaringan dan telekomunikasi TKJT. Semoga karya inovasi media pembelajaran berbasis IT ini dapat menjadi referensi karya inovasi bidang media pembelajaran yang unggul, kreatif, kolaboratif, dan inovatif bagi dunia pendidikan di Provinsi Jawa Timur, khususnya di lingkungan pendidikan SMK Negeri 1 Brondong Lamongan. Amin. GTK Jatim serentak berinovasi untuk mewujudkan merdeka belajar. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini di laporan karya inovasi pembelajaran berbasis IT yang saya ikuti pada kegiatan GTK GCC BAT 4, karya inovasi media pembelajaran berbasis IT yang saya buat, saya beri judul media pembelajaran berbasis digital audiovisual website Android pada program keahlian teknik komputer jaringan dan telekomunikasi. Di mana maksud dari tema atau judul, kenapa karya saya kasih tema dengan nama digital audiovisual, karena karya saya ini adalah pembelajaran yang mengutamakan audiovisualisasi, di mana berbasis website yang support atau kompatibel dengan sistem operasi Android, atau aplikasi pembelajaran berbasis IT yang saya buat itu support dengan HP atau handphone dari peserta didik yang ada di tempat kami, yang rata-rata dan kebanyakan berbasis sistem operasi Android. Artinya tema ini benar-benar saya buat, dan karya ini saya buat dengan tema digital audiovisual website Android, dengan alasan yang sangat mendasar yang saya temukan dari kebanyakan peserta didik yang memiliki kebutuhan untuk belajar dengan media pembelajaran berbasis IT yang support dengan peralatan handphone yang kebanyakan dimiliki oleh peserta didik yang ada di tempat kami. Maka itu kenapa karya saya pada GTK BAT 4 atau GCC BAT 4 pada tahun 2023 ini, saya membuat karya inovasi media pembelajaran berbasis IT yang saya kasih nama digital audio visual website Android, yang terkandung maksud bahwa aplikasi yang saya buat ini berbasis audio visual website yang bisa diakses dengan
koneksi internet yang disediakan oleh WiFi sekolah dan support dengan kebanyakan peralatan HP Android yang dimiliki peserta didik di tempat saya di mana saya mengajar, yaitu di SMK Negeri 1 Brondong, Lamongan. Rancangan desain media pembelajaran yang saya buat, di mana diagram alur dari input, proses, dan output yang saya buat. Pertama, flowchart atau sistem flowchart yang disebut, yaitu saya buat pertama start, di mana nanti setelah kita start masuk pada akses halaman utama. Pada halaman utama yaitu media pembelajaran https://edijulianto.pantura.com. Dari alur start lalu masuk akses halaman utama. Setelah itu masuk pada pilihan menu. Di sini menunya saya buat pertama ada menu home, kedua ada menu materi pembelajaran, yang ketiga ada menu video pembelajaran, terus di sini juga ada menu login, menu project siswa, dan menu ujian online. Di mana pertama dari sistem flowchart ini, ketika menu home ini akan masuk pada database yang telah saya buat dari menu untuk menampilkan halaman home. Yang kedua, menu materi pembelajaran juga sama, ini arahnya masuk pada database yang saya buat. Artinya ketika menu home ini tampil, nanti akan ditampilkan database yang saya buat. Lalu dari menu video pembelajaran juga saya siapkan database-nya untuk menampilkan video pembelajaran yang telah saya buat. Selanjutnya di sini ada menu login. Login ini juga nanti akan saya siapkan menu login, yaitu masuk pada database menu login, di mana di sini ketika login kita akan memasukkan email dan password yang benar, artinya email dan password yang sudah saya siapkan, saya programkan di sistem proses login. Nah, jika nanti cara memasukkannya email itu dan password benar, maka akan lanjut kepada akses sistem berikutnya. Jika tidak, maka jika email dan password yang dimasukkan itu salah satunya emailnya atau passwordnya yang salah, atau malah dua-duanya yang salah, maka sistem itu akan masuk pada proses login lagi untuk meminta email dan password yang benar. Menu selanjutnya adalah menu project siswa, di mana ini juga pada aplikasi sistem yang saya buat juga saya siapkan database-nya untuk memunculkan isi dari menu project siswa atau peserta didik itu sendiri. Selanjutnya pada menu ujian online juga
saya siapkan database-nya untuk memunculkan ujian online yang nanti ada di aplikasi yang akan saya buat. Kembali pada menu login, ya, saya di menu login, ya, menu login, proses login. Jika email dan password benar maka lanjut, jika salah maka akan proses login akan muncul kembali untuk meminta email dan password yang benar. Jika benar cara memasukkan email dan password pada aplikasi yang sudah saya buat, maka sistem atau aplikasi ini akan mengakses pada tiga akses. Yang pertama ada akses sebagai guru, di mana akses guru ini juga ada pilihan menu yang nanti akan saya siapkan, yaitu mengelola materi pembelajaran, video pembelajaran, proyek siswa, bank soal, jadwal ujian online, hiburan refleksi, dan kelola kuota atau kata-kata yang memberi motivasi kepada peserta didik. Akses yang berikutnya yaitu akses administrator. Email administrator ini juga nanti akan masuk pada beberapa menu yang mampu dikelola oleh seorang administrator pada aplikasi yang saya buat ini, yaitu mengelola data master pada jurusan, mengolah data master pada kelas, pada mata pelajaran, guru, siswa, materi pembelajaran, video pembelajaran, proyek siswa, hiburan refleksi, kuota, dan akun sistem. Artinya akun yang akan mampu mengelola dari aplikasi yang saya buat nanti. Akses yang ketiga yaitu akses sebagai peserta didik atau siswa, di mana akses ini sebagai siswa ini juga siswa saya siapkan beberapa menu yang mampu diakses dengan akun siswa, yaitu pertama materi pembelajaran, video pembelajaran, proyek siswa, terus akses untuk mengikuti ujian online, dan akses untuk melihat hiburan refleksi setelah ujian online, dan kata-kata yang semangat buat anak-anak, buat peserta didik yang telah mengikuti ujian online. Di mana pada menu akses materi pembelajaran pada siswa dan sebagainya itu pada peserta didik atau pada siswa itu juga akan saya siapkan database-nya untuk memunculkan dari pilihan menu akses yang sudah saya rancang di aplikasi media pembelajaran berbasis IT ini. Jadi saya coba perjelas, jadi dengan aplikasi pembelajaran media pembelajaran berbasis IT yang nantinya akan saya buat, ketika akses seorang user atau pemakai itu memasukkan email dan password secara benar, maka akan mendapatkan tiga akses, apakah dia itu mengakses sebagai guru atau dia mengakses sebagai administrator atau dia mengakses sebagai peserta didik. Dan dari akses ini seorang guru memiliki akses, dan nanti di dalam aplikasi media pembelajaran yang akan saya buat juga akan saya siapkan database-nya ini, dan akses administrator juga sama. Saya akan siapkan database-nya untuk mengelola pilihan menu yang ada di akses administrator. Juga yang ketiga, akses bagi siswa juga sama, pilihan menu akses yang akan saya buat nanti juga akan saya siapkan database-nya. Setelah salah satu dari akses yang
sudah saya jelaskan tadi, jika sudah nanti akan memasuki pada tahap akhir. Seperti itu dari gambaran penjelasan dari rancangan atau desain media pembelajaran berbasis IT yang nantinya akan saya buat sebagai karya inovasi dalam mengikuti kegiatan GTK atau GCC BAT 4 di tahun 2023 ini. Saya kira seperti itu penjelasan dari rancangan desain media pembelajaran dari saya. Daftar alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat aplikasi media pembelajaran pada kali ini. Yang pertama adalah saya memakai laptop, kemudian saya memakai editor Visual Studio Code, dan ini adalah penampilan dari editor. Kemudian saya menggunakan web server dan saya menggunakan ini Laragon web. Ini adalah web server yang sudah tersedia PHP dan database MySQL-nya. Kita coba. Nah, ini ada Apache dan di sini sudah tertera MySQL. Setelah keduanya aktif, maka web server kita sudah bisa digunakan. Kemudian selanjutnya bahasa yang saya gunakan adalah pemrograman PHP. Di web server ini sudah ada PHP-nya. Dan selanjutnya adalah saya memakai framework CodeIgniter, dan ini adalah tampilan dari frameworknya. Di sini ada aplikasi, ada application, dan gambaran besarnya di sini ada controller. Ini punya untuk di sini juga ada model. Ini untuk berinteraksi dengan database yang kita buat, dan view untuk menampilkan dari website kita. Controller, ada model, dan juga ada view. Selanjutnya di sini controller untuk mengatur model dan view yang kita buat untuk aplikasi media pembelajaran ini, dan view ini untuk menampilkan website kita. Yang selanjutnya database yang saya gunakan adalah database MySQL di website, dan di aplikasi web server ini sudah tersedia MySQL-nya. Terus selanjutnya hosting dan domain, saya menggunakan Niaga Hoster. Ini adalah alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat aplikasi. Ini adalah tahap awal dari penggunaan media pembelajaran di sekolah dengan pembelajaran media pembelajaran saya, dan ini adalah penampilannya, dan ini adalah domain dari atau alamat dari aplikasi media pembelajaran yang saya buat. Di sini ada menu home, ada materi, ada ujian online dan login. Dan di bawah ini
pada tonton video profil ini, apabila diklik nanti akan keluar profil diri saya waktu awal mendaftar di kegiatan GCC 44 ini. Ini saya agak percepat seperti ini. Ini. Dan pada menu penggunaan di bawahnya lagi ada materi pembelajaran, video pembelajaran, project dan sebagainya tadi. Dan ini adalah beberapa penampilan dari video pembelajaran yang telah saya buat. Kalau ini diklik, maka akan tampilannya seperti ini. Di sini akan tampil, dan ini adalah ada halaman 1, halaman 2. Kalau di next, ini kita kembali ke lagi. Dan ini adalah jumlah dari media pembelajaran, video pembelajaran, proyek siswa, hiburan, refleksi yang saya isikan di aplikasi visual audio website Android yang karya inovasi saya ini. Dan back lagi, kita lihat. Dan ini adalah kata-kata motivasi bagi peserta didik untuk memotivasi mereka lebih giat belajar lagi. Tujuan saya ya dalam, dan ini adalah tampilan dari proyek siswa atau proyek-proyek yang pernah dibuat siswa. Nah, jika kita klik proyek siswa, maka akan tampil lebih banyak video-video hasil proyek siswa di pembelajaran saya. Kita coba lihat lagi, hiburan refleksi. Nah, ini tujuannya agar anak-anak lebih termotivasi setelah mengikuti ujian online pada aplikasi yang media pembelajaran yang saya buat ini. Nah, ini motivasi anak-anak. Pertama, untuk mengoperasikan menggunakannya kita klik login dulu. Sini kita isikan email. Pada flowchart yang saya jelaskan di sini, hak akses untuk masuk pada aplikasi yang saya buat ada 3, yaitu akses untuk guru, akses untuk administrator, dan akses untuk peserta didik atau siswa. Saya coba masuk sebagai akun administrator. Saya coba login. Dan ini adalah tampilan dari akun administrator yang saya buat di aplikasi media pembelajaran ini. Dan di sini ada beberapa menu, ya, profil guru pengajar, ada data master, terus ada data jurusan kelas, master siswa, dan sebagainya. Dan di sini juga ada bank soal. Di sini juga ada materi pembelajaran, ada video pembelajaran, dan ini. Dan ini adalah tampilan untuk akun administrator. Dan kita logout lagi untuk masuk ke akun guru atau hak akses guru. Ini adalah nama saya di julianto.com, akun saya. Dan ini adalah tampilan dari hak akses guru. Nah, di sini menunya ada materi, ada video, ada ujian. Jadi ini adalah tampilan dari hak akses guru. Kemudian
Untuk hak akses siswa kita logout dulu, kita masukkan salah satu akun siswa, contoh Arina Savitri, kita ketikkan @gmail.com, passwordnya saya isikan. Dan ini adalah tampilan dari akun siswa. Ada dashboard, profil, ada project siswa, ada hiburan, refleksi. Seperti ini tampilannya. Kita logout. Coba kita masuk pada materi pembelajaran untuk melihatnya, atau yang bisa diakses oleh siswa. Nah, ini adalah materinya. Dan kita kembali ke dashboard. Dan ini siswa bisa mengakses video pembelajarannya dengan cara kita klik pada tonton tutorial. Nah, seperti ini penampilannya. Dan ini adalah video saya yang mungkin ketika tatap muka di kelas kurang paham, bisa diakses dengan HP di rumah dan bisa dipelajari lagi. Kembali kita coba untuk menu ujian, dan ini adalah tampilan menu ujian, dan ini adalah kumpulan dari project siswa, dan siswa juga bisa mengupload video-video tugas project yang saya berikan selama ini. Dan di video refleksi ini adalah video-video yang mungkin dibutuhkan anak untuk memotivasi dirinya untuk lebih giat belajar lagi. Lalu kita coba untuk mengelola akun data. Untuk mengisikan kita harus masuk pada akun guru untuk mengatur ujian siswa dan sebagainya. Dan ini akun guru, akun saya masukkan. Saya kira cukup dari penjelasan saya tentang penggunaan media pembelajaran visual audio website Android yang saya buat. Pada kali ini kita masuk pada tahapan proses dari aplikasi yang saya buat. Pertama kita masuk sebagai administrator. Kita ketikkan, kita masukkan password, lalu kita klik login. Maka aplikasi yang saya buat akan masuk pada tampilan administrator seperti ini. Kita akan uji coba untuk mengolah data. Kita masuk pada data master. Saya coba masuk pada contoh untuk master mata pelajaran. Dan sini sudah ada beberapa mata pelajaran yang sudah saya pernah masukkan. Dan apabila kita ingin menambah, kita klik. Dan ini adalah banyaknya data yang akan kita tambahkan. Kita coba satu, kita generate. Di sini kita masukkan nama mata pelajaran, contoh. Kita masukkan
pelajaran matematika umpama. Lalu kita klik simpan, kita tunggu prosesnya. Nah, kalau sudah muncul notifikasi sukses, data berhasil simpan, kita klik OK. Kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah matematika yang telah kita input tadi. Dan kita coba, umpama ini ingin kita rubah, kita klik dulu, kita tandai, lalu kita klik edit, kita coba misalkan nama mata pelajaran matematika ini kita ganti dengan mata pelajaran fisika. Nah, kita klik simpan perubahan, akan muncul notifikasi data berhasil simpan, kita klik OK. Nah, di sini data sudah berubah. Nah, dan apabila kita ingin menghapus data fisika ini, caranya kita klik, kita tandai dulu. Nah, kita klik delete. Di sini maka akan muncul notifikasi data akan dihapus, apa di cancel, kita hapus. Nah, ini adalah notifikasi berhasil dari proses menghapus. Dan selanjutnya kita di sini kita coba ada kata-kata quote. Dan ini adalah menu-menu yang bisa dikelola oleh akun administrator. Selanjutnya saya contohkan lagi pada menu materi pembelajaran. Kita coba kita kelola di materi pembelajaran. Dan ini adalah tampilan data materi pembelajaran yang sudah pernah saya input. Jika ingin menambah, kita klik tambah ini. Nah, di sini akan muncul tampilan tambahan data. Nah, di sini ada jurusan, dan ini sudah pernah saya isikan. Telekomunikasi jaringan dan telekomunikasi. Dan kita coba masukkan data kelas. Dan kita contohkan kelas 11, saya masukkan. Dan saya masukkan mata pelajaran yang sudah ada di data master. Saya contohkan, saya pilih administrasi infrastruktur jaringan, dan di bab saya masukkan contohnya bab 6. Dan di sini kita isikan judul dari bab 6. Misalnya kita masukkan konfigurasi jaringan server. Nah, di deskripsi kita bisa mengisikan deskripsi dari materi konfigurasi jaringan server. Misalkan saya
Saya masuk ke sebuah kalimat. Ini adalah materi konfigurasi jaringan server. Kemudian jika kita memiliki file PDF, kita bisa mengisikan pada choose file. Nah, ini adalah pilihan untuk mencari file PDF. Kita cari file yang berbentuk file PDF. Jika tidak ada, kita close saja. Nah, kemudian kita klik simpan materi. Nah, ini adalah tampilan dari yang baru kita isikan tadi, konfigurasi jaringan server. Dan apabila ingin merubah data ini, kita klik edit. Misalkan kita mau mengedit di deskripsi, umpama kita tambahkan server yang ada di SMKN 1 Brondong. Kemudian kita update materi. Kita akan lihat update-nya. Nah, ini adalah perubahan dari update yang telah kita rubah di deskripsi tadi. Karena ini sebagai contoh, jadi saya kembali. Dan selanjutnya, apabila kita ingin menghapus, kita klik delete. Maka di sini akan muncul notifikasi apakah data yang tadi ingin kita hapus secara permanen apa tidak. Seperti itu. Ini konfirmasinya Anda ingin menghapus data materi. Kita langsung saja coba klik hapus. Kita klik. Nah, ini akan muncul notifikasi pembelajaran yang kita hapus telah berhasil. Pada kali ini melanjutkan dari tahapan hasil, kita masuk pada akun administrator. Di video pembelajaran ini adalah video pembelajaran yang sudah pernah saya isi, dan apabila kita ingin menambah video pembelajaran di halaman ini, kita klik tambah data. Dan ini adalah tampilan dari tambah data. Jurusan ini sama dengan materi pembelajaran yang tadi sudah dijelaskan. Kita coba memasukkan satu data video. Kita pilih teknik komputer jaringan dan telekomunikasi, lalu kita pilih kelas, kita pilih kelas 11, dan kita pilih pelajaran administrasi infrastruktur jaringan, dan kita masukkan judul bab contoh pada video channel YouTube saya ini. Saya kopikan judulnya, saya copy, lalu saya paste di sini di judul video, dan saya kopikan link videonya. Saya masukkan di sini, saya paste, lalu saya simpan video. Dan ini adalah hasil dari video yang kita input tadi. Untuk melihatnya,
Dan ini adalah video link yang kita isikan tadi. Jika kita ingin melihat dari isi yang kita isikan tadi, kita klik tombol play. Nah, ini kita skip dulu, kita lanjut, kita back. Dan apabila kita ingin merubah video pembelajaran, kita gunakan edit untuk merubah. Misalnya kita ingin merubah judul bab atau judul video, coba saya contohkan, saya tambahi dengan angka 1, lalu kita klik update materi. Kita lihat hasilnya, kita tonton video tutorialnya. Nah, ini notifikasinya, kita tonton. Nah, ini perubahan yang telah kita buat tadi, angka 1. Kemudian kita klik kembali. Dan apabila kita ingin menghapus, kita gunakan tombol delete. Dan akan keluar notifikasi apakah kita ingin menghapus video pembelajaran yang kita inputkan tadi. Jika kita ingin membatalkan, kita klik batal, kita hapus, kita klik hapus. Nah, ini notifikasi video telah kita hapus. Terus kemudian saya jelaskan di tab hasil dari rancangan media pembelajaran ini. Coba di project siswa, saya tekan tombol tambah siswa. Nah, ini pelajarannya dan judul materinya. Dan berikutnya ya, di bulan refleksi, kalau mau nambah ya kita tambah data. Dan ini tampilan dari tambah data dari aplikasi yang saya buat. Nah, nama video, ada deskripsi, ada link video yang ingin kita isikan. Di halaman ini adalah hiburan dan motivasi bagi peserta didik. Nah, di sini kalau ingin nambah kata-kata mutiara, ini halaman quote atau kata-kata mutiara. Sini kita contohkan media pembelajarannya. Data quote ini hasilnya akan tampil di halaman home seperti ini. Nah, seperti ini adalah tampilan dari quote atau kata-kata mutiara atau motivasi. Nah, ini tulisannya sudah tampil di halaman home. Di sini juga ada user management, dan di sini adalah akun-akun yang sudah terkonfigurasi atau terhubung dengan aplikasi yang media pembelajaran yang saya buat ini. Terus dan ini masuk pada akun administrator yang saya buat. Ini coba kita logout untuk mencoba masuk di akun guru. Nah, saya ketikkan lalu saya ketikkan passwordnya, kita masukkan, klik login, dan ini adalah tampilan data guru. Dan di sini ada beberapa menu
Dan di sini akan saya coba untuk melihat tahap hasil dari media pembelajaran yang saya buat ini. Saya coba kita coba di bank soal, dan ini adalah tampilan dari bank soal yang sudah pernah saya inputkan di halaman bank soal. Dan ini untuk data-data soal untuk ujian online yang akan digunakan oleh peserta didik di akun akses peserta didik atau siswa pada nantinya di aplikasi media pembelajaran yang saya buat ini. Dan di sini saya batasi soalnya. Dan ini adalah jumlah dari soal yang dibuat untuk siswa yang akan mengikuti ujian online. Nah, dan sistem yang saya buat di sini saya pakai sistem acak. Nah, ini pada halaman paket B ya, atau untuk soal acak dari halaman yang pertama tadi. Nah, ini cara ngacaknya. Saya contohkan, saya buatkan soal ya di halaman ini. Nah, di sini ada beberapa soal contoh ya. Saya akan membuat soal untuk pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Coba saya ketikkan IP address 192.168.1.1 merupakan kelas. Nah, ini contoh dari soal yang saya buat. Ini saya coba di jawaban. Kita coba masukkan jawabannya, umpama kelas E ya, saya coba kelas E, kelas D. Di sini kita ketik kelas C, dan di D saya kelas B, kelas A. Dan ini adalah soalnya. Selanjutnya di jawaban B kelas D, di jawaban C kelas C, di jawaban D kelas B, di jawaban E kelas A, dan yang benar adalah kelas C. Kunci jawaban saya coba, yang kunci jawabannya saya buat C, dan bobot soalnya saya buat 1. Kemudian kita klik simpan. Nah, dan ini adalah hasil dari membuat soal tadi. Kita klik detail, tampilannya akan seperti ini dari soal yang kita buat tadi. Dan di sini adalah jawabannya adalah kelas D, pilihan C. Yang kalau ingin mengubah kita klik edit. Ini ada di soalnya, jawabannya A, jawabannya dan jawabannya kita batalkan. Dan apabila kita ingin membuat ujian untuk siswa
Setelah kita membuat bank soal ini, kita buat soal ujian untuk siswa. Kita masuk pada ujian. Untuk membuat jadwal ujian, kita klik ujian baru. Kita ingin membuat soal ujian baru bagi peserta didik. Kita ketikkan nama ujian, contoh. Kita tes soal, jumlah soalnya saya misalkan 10 soal. Tanggal mulai di mana soal ini bisa mulai dikerjakan pada hari ini, dan kode jamnya ini bisa diisi misalnya, dan kita isikan tanggal selesainya. Nah, umpama kita bikin soalnya ini punya durasi waktu sampai besoknya, dari tanggal 12 sampai tanggal 13 soal ini bisa dikerjakan. Nah, ini bisa diatur sesuai dengan rentan waktu sampai 1 minggu. Untuk rentan soal bisa dikerjakan dari awal sampai akhir, batasnya bisa sampai 1 minggu. Dan pada menu waktu ini kita buat 10 menit. Dan ini sistem soalnya, kita bisa bikin acak soal atau urut soal. Kita coba yang acak soal, agar nanti siswa dapat soal berbeda. Kita simpan, klik OK. Dan nah, ini adalah soal yang tadi kita buat. Dan waktu 10 menit. Dan ini adalah token bagi siswa yang akan mengikuti ujian dari soal yang kita buat tadi. Selanjutnya kita masuk sebagai akun siswa. Kita buka dulu, kita ketikkan alamat masuk, kita login, kita masuk sebagai akun siswa. Kita logout, kita keluarkan dulu, kita masukkan akun siswa untuk mencoba soal yang sudah kita buat di akun administrator dan akun guru tadi. Kita login. Nah, ini untuk mengerjakan soal yang kita buat tadi, kita masuk ke menu ujian. Nah, ini soalnya sudah termasuk di akun siswa, tes soal yang kita kasih nama tes soal. Dan nah, kita klik ikuti ujian. Nah, di sini kita perlu mengisikan token yang tadi ada pada akun guru yang telah muncul tadi. Kita ambilkan tokennya, DGF, kita copy aja, kita pastekan di sini, lalu kita klik mulai untuk memulai ujian. Nah, ini keluar notifikasinya sudah benar. Nah, ini tampilan ujian, saya kasih nama Ujol, ujian online. Dan ini adalah rentan waktu yang berjalan tadi 10 menit.
Dan ini navigasi soalnya 1 sampai 10. Dan ini tampilan dari soal yang kita buat. Nah, jika dikerjakan anak lebih dari 10 menit, maka halaman soal ini akan berhenti dengan sendirinya. Ini coba kita next. Kita lanjut ke soal kedua. Saya umpamakan, saya pilih B. Saya jawab secara acak saja untuk mempercepat dari proses tahap hasil dari aplikasi saya biar tidak terlalu lama. Saya pilih-pilih soal yang ketujuh ini. Dan ini bisa dicoba back jika ragu dengan jawaban. Nah, kalau kita klik ragu, ini untuk melompati dari nomor soal karena mungkin siswa mengalami kesulitan, bisa diloncati dengan klik ragu. Selanjutnya kita coba aja nomor 7. Soal nomor 8 kita pilih D, next. Soal nomor 9 kita pilih transaksi data, next. Nomor 10 terakhir, nomor soal terakhir yang kita isikan tadi, kita pilih C. Dan waktunya masih ada sekitar 3 menit, kurang lebih 2 sampai 3 menit. Dan kita sudah selesai. Sebelum waktu habis kita klik selesai. Dan ini keluar notifikasi. Kita klik OK. Dan ini adalah hasil dari ujian yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Kita klik cetak untuk mengetahui hasil dari ujian yang kita lakukan tadi. Nah, ini hasil ujian jawaban benar ada 6, nilainya 60. Pelajarannya, jumlah soalnya ada 10. Dan ini adalah tampilan dari hasil ujian online dari aplikasi media pembelajaran berbasis visual audio website ini. Kita kembali lagi. Dan sini juga di Project Siswa juga saya sediakan akun upload untuk project siswa yang telah selesai. Bisa diupload siswa sendiri dari handphonenya sendiri atau dari laptopnya atau dari PC yang mereka miliki di rumah maupun di sekolah. Dan ini adalah projectnya. Setelah itu kita sudah coba ujian online-nya. Kita kira cukup, kita keluar dari ujian online. Saya kira cukup dari tahap proses hasil dari rancangan atau desain media pembelajaran visual audio website Android yang saya buat pada GCC 44 tahun 2023 ini. Prosedur pembuatan media pembelajaran. Di sini saya membuat media pembelajaran berbasis IT ini dengan bahasa pemrograman PHP, kemudian framework Igniter, dan database PHP. Dan ini adalah penampilan dari program yang saya buat.
Dan di sini ada beberapa gambaran besar dari aplikasi yang saya buat. Ada controller sebagai mengontrol antara model dan view. Sedangkan model ini berfungsi untuk menjembatani dengan antara database atau dengan database yang telah saya buat. Kemudian view ini berfungsi untuk menampilkan database yang telah saya buat. Untuk tampilannya home ini seperti contoh ini. Sedangkan untuk program atau coding dari penampilan home ini, kita buka controller, lalu kita buka home PHP, dan di sini ada beberapa coding program. Di sini kita script untuk memanggil database yang saya buat. Masuk pada model, lalu cari model PHP, dan ini adalah script untuk memanggil database yang saya buat. Di control ini ada beberapa inputan script untuk memanggil total materi atau materi pembelajaran, untuk memanggil total tutorial project yang telah dibuat siswa, untuk menampilkan view atau penampilan home seperti ini. Kita scriptnya adalah di header, home index, template, footer. Kita cari home index untuk melihat pada view, di mana database ini ditampilkan pada aplikasi media pembelajaran. Kita header, dan di header inilah adalah script dari template yang saya tampilkan di aplikasi media pembelajaran ini. Kemudian kita cari indeks home, dan ini adalah script coding untuk menampilkan media pembelajaran ini. Situ tertulis selamat datang program keahlian teknik komputer jaringan dan komunikasi. Itu saya kasih nama saya di Julianto Skom MPD, dan penampilannya seperti ini. Dan ini adalah database atau script dari menu-menu yang saya buat. Nah, ini muncul dari list tutorial atau script list tutorial yang saya buat, yang saya tampilkan pada aplikasi pembelajaran kali ini. Get home tutorial diambilkan dari model database yang ada di model PHP ini. Dan get tutorial ini menampilkan semua link video yang ada di data tutorial yang bisa tampil di halaman home.
Dan ini kita cari untuk menampilkan video pembelajarannya. Nah, seperti ini akan tampil seperti ini penampilan dari coding yang saya buat tadi. Kemudian pada indeks PHP yang saya tampilkan, dan ini ada, dan ini script adalah untuk menampilkan jumlah dari seluruh materi yang bisa ditampilkan pada menu home. Dan tampilannya seperti ini. Nah, hasilnya dari script tadi adalah seperti ini. Nah, di sini juga saya tampilkan motivasi, dan untuk menampilkan seperti itu kita buka motivasi. Nah, ini adalah skripnya, motivasi kata-kata mutiara. Dan ini list quote atau kata-kata ya, dari model yang saya tampilkan di aplikasi saya ini. Nah, di sini nih skrip untuk menampilkan list quote get home. Dan ini adalah untuk menampilkan data dari home quote atau kata-kata mutiara tadi. Nah, untuk project siswa ini adalah listnya. Dan ini letaknya ada di home controller, dan list project diambil dari gitu project. Nah, project. Dan ini adalah script dari data script tabel project. Dan ini adalah limitnya ada 3, maka hasilnya yang tampil adalah seperti ini. Nah, seperti ini, karena listnya ada 3, jadi penampilannya hanya ada 3 baris seperti ini. Itu kita masuk lagi ke hiburan dan refleksi lah. Ini coding dari hiburan refleksi adalah di home index. Kita masuk pada home index, kita cari hiburan refleksi. Nah, ini adalah script dari hiburan refleksi. Ini mengambil data list hiburan dari home controller, dan ini ada list hiburan yang mengambil data dari model get home hiburan. Dan ini script untuk menampilkan tabel hiburan, dan ini limitnya ada 3, jadi yang ditampilkan hanya ada 3 saja, seperti, dan hasilnya seperti ini. Untuk menu materi pembelajaran, kemudian ujian online, untuk home materi pembelajaran, video pembelajaran, project siswa, ujian online, login. Dan ini adalah penampilan dari skrip program yang sudah tampil di aplikasi yang sudah saya buat. Dan saya contohkan lagi di materi pembelajaran, ini adalah skripnya.
Di sini juga ada video pembelajarannya. Kasih T ini adalah T controller. Nah, dan ini adalah codingan dari video tutorial yang saya buat. Dan project siswa dan P ini adalah P controller P, dan ini adalah codingnya dari P controller tadi. Dan sekarang kita coba melihat penampilan ujian siswa seperti ini. Dan ini adalah tampilan dari materi pembelajaran. Dan skrip dari materi pembelajarannya adalah ini. Nah, sekarang kita coba untuk tampilan login seperti ini, yaitu untuk keluar. Setelah kita keluar, tampilannya akan kembali ke login seperti ini. Ini kita cari skripnya di auto PHP. Saya cari. Nah, disinilah auto login. Nah, yang ini. Nah, ini adalah skrip dari auto login. SMK Negeri Brondong. Nah, ini skripnya tadi nampil seperti itu. Ini kembali pada tampilan awal, dan ini hasil dari setiap skrip yang telah saya buat tadi seperti ini. Kira-kira seperti itu garis besar dari prosedur pembuatan media pembelajaran yang telah saya buat. Saya kira cukup kurang lebihnya dari penjelasan dari aplikasi media pembelajaran berbasis IT, media pembelajaran berbasis visual audio website Android yang terbuat. Ini kita coba lagi dari ini, dan seperti ini dari skrip, dari video pembelajaran dari saya yang pernah saya buat untuk aplikasi media pembelajaran visual audio website Android. Ini kalau di zoom besar seperti ini penampilannya. Nah, ini kita klik lagi, kita kembalikan ke home. Selamat dan sukses untuk teman sejawat saya, Pak Edi Sugiarto, telah berhasil membuat aplikasi media pembelajaran berbasis digital audio visual website Android pada program keahlian teknik komputer dan jaringan. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sofil Aini, kelas 10 TKJT. Program keahlian saya Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi atau disingkat TKJT. Mengucap selamat dan terima kasih banyak kepada guru kami, Bapak Edi Julianto, Eskom MPD yang
telah mengobservasi kebutuhan kami di kelas tentang media pembelajaran berbasis IT yang menarik dan efektif bagi kami. Dengan karya media pembelajarannya yang berjudul Media Pembelajaran Berbasis Digital Audio Visual Website Android pada program keahlian teknik komputer jaringan dan telekomunikasi atau TKJT. Dengan karya inovasi media pembelajaran dari Bapak Edi Julianto Eskom MPD di atas yang untuk di materi pembelajaran di kelas 10. Semoga karya inovasi media pembelajaran berbasis IT dari Bapak Edi Julianto Eskom MPD ini dapat diterapkan di kelas-kelas lain dengan materi pembelajaran yang berbeda. Good job Pak Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TKJT Growing, karakter BMW, lulus bisa bekerja, lulus bisa melanjutkan ke PTN atau PTS, serta lulus bisa berwirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Tajaka dari kelas 11 TKJ 1, program keahlian Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi. Mengucapkan selamat dan terima kasih banyak kepada guru kami, Bapak Edi Julianto Eskom MPD, yang telah mengobservasi kebutuhan kami di kelas tentang media pembelajaran berbasis IT yang menarik dan efektif bagi kami dengan karya media pembelajarannya. Media pembelajaran berbasis digital audio visual website Android pada program keahlian teknik komputer jaringan dan telekomunikasi. Ini adalah aplikasi pembelajaran dari Bapak Edi Julianto Eskom MPD. Dengan karya inovasi media pembelajaran dari Bapak Edi Julianto Eskom MPD di atas, yang media pembelajarannya lebih simpel, menarik, serta mudah dipahami. Untuk di materi pembelajaran administrasi, infrastruktur, jaringan dan teknologi jaringan, kabel dan nirkabel di kelas 12, 11, semoga karya inovasi media pembelajaran berbasis IT dari Bapak Edi Julianto Eskom MPD ini dapat diterapkan di kelas-kelas lain dengan materi pembelajaran yang berbeda. Good job Pak Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TKJ Growing, karakter BMW, lulus bisa bekerja, lulus bisa melanjutkan ke PTN atau PTS, serta lulus bisa berwirausaha. Saya telah menggunakan aplikasi pembelajaran yang dibuat oleh Pak Edi Julianto Eskom yang berjudul Media Pembelajaran Berbasis Digital. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainaya Fadila dari kelas 12 TKJT, program keahlian Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi atau TKJT. Mengucapkan selamat dan terima kasih banyak kepada guru kami, Bapak Edi Julianto Eskom MPD, yang telah mengobservasi kebutuhan kami di kelas tentang media pembelajaran berbasis IT yang menarik dan efektif bagi kami. Dengan karya media pembelajarannya yang berjudul Media Pembelajaran Berbasis Digital Audio Visual Website Android pada program keahlian Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi. Sebagai berikut aplikasinya.
Dengan karya inovasi media pembelajaran dari Bapak Edi Zulianto, Eskom MPD, di atas yang media pembelajarannya terdapat menu ujian online dan dapat langsung melihat hasil ujiannya. Untuk materi pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan di kelas 12. Semoga karya inovasi media pembelajaran berbasis IT dari Bapak Edi Zulianto, Eskom MPD ini dapat diterapkan di kelas-kelas lain dengan materi pembelajaran yang berbeda. Good luck Pak Edi, semangat terus berinovasi untuk kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jawari Tafian Ramadana dari kelas 12 TKJT dari program keahlian Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi. Mengucapkan selamat dan terima kasih banyak kepada guru kami Bapak Edi Zulianto, Eskom MPD, yang telah mengobservasi kebutuhan kami di kelas tentang media pembelajaran berbasis IT yang menarik dan efektif bagi kami. Dengan karya media pembelajarannya yang berjudul Media Pembelajaran Berbasis Digital Audio Visual, Website Android, dan Program Keahlian Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi. Sebagai berikut aplikasinya. Dengan karya inovasi media pembelajaran dari Bapak Edi Zulianto, Eskom MPD di atas, yang media pembelajarannya terdapat menu ujian online dan dapat langsung melihat hasil ujiannya untuk materi pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan di kelas 12. Semoga karya inovasi media pembelajaran berbasis IT dari Bapak Edi Zulianto, Eskom MPD ini dapat diterapkan di kelas-kelas lain dengan materi pembelajaran yang berbeda. Good luck Pak Edi, semangat terus berinovasi untuk kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini di tahapan laporan karya inovasi media pembelajaran berbasis IT. Pada laporan saya ini saya mencoba menambahi pada bab kesimpulan dan saran dalam rangka untuk mempermudah khususnya untuk diri saya atau nanti untuk teman-teman tenaga pendidik yang mungkin dari penjelasan saya di video-video awal kurang paham, sehingga saya membuat bab tentang kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan dan saran yang saya buat di laporan karya inovasi pembelajaran berbasis IT ini, dengan karya saya yang berjudul Media Pembelajaran Berbasis Digital Audio Visual, Website Android, pada program keahlian Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi, ini dapat saya tarik kesimpulan secara hasil observasi saya dengan media pembelajaran yang saya buat, yang saya observasikan ke peserta didik saya. Yang pertama, saya menyimpulkan sebelum adanya media pembelajaran itu peserta didik atau siswa saya jarang yang berani bertanya tentang materi yang sudah saya sampaikan. Karena jarang bertanya atau malah tidak berani, maka ada dua kemungkinan, mereka ini paham apa tidak. Dan ini membuat sebuah kebingungan terhadap diri saya sendiri waktu sebelum saya membuat karya ini, sehingga saya termotivasi untuk membuat karya dan saya menemukan
dari 15 siswa itu setelah saya gunakan aplikasi ini untuk pembelajaran saya di kelas saya, ternyata saya temukan 10 siswa dari 15 siswa itu yang bertanya, yang mau bertanya, sehingga dari sini kegiatan belajar mengajar di kelas saya lebih hidup dan lebih interested dan lebih asik, sehingga tercipta sebuah lingkungan pembelajaran yang lebih komunikasi antar tidak komunikasi searah tetapi komunikasi yang dua arah, saling diskusi, saling sharing seperti itu, karena adanya karya inovasi yang saya buat ini. Sebelum adanya media pembelajaran yang saya buat ini juga anak-anak dari 15 siswa itu sekitar 40%, 40,54%-nya mereka itu sudah berani mengutarakan pendapat ketika ada penjelasan atau keterangan dari saya, atau cara ketika saya mempraktekkan itu tidak sesuai dengan buku pedoman atau modul yang saya pakai dan saya bagikan kepada peserta didik saya. Yang ketiga, sebelum adanya media pembelajaran saya ini juga, anak-anak ini kecenderungan untuk mengikuti ujian itu juga mencapai presentasi 0%. Artinya mereka lebih tidak tertarik dengan ujian yang saya adakan karena berbasis mungkin pakai soal Google Form atau pakai kertas, mereka kurang tertarik, sehingga saya peroleh sekitar 0% untuk peningkatan siswa mengikuti ujian. Tapi setelah saya buat aplikasi ini, peningkatan atau ketertarikan siswa atau peserta didik saya meningkat menjadi 97,30% untuk antusias mengikuti ujian teori yang saya sediakan di menu aplikasi media pembelajaran yang saya buat. Yang keempat, alhamdulillah setelah observasi saya adakan, ketuntasan untuk mencapai konsep teori atau peta materi yang ada di buku pedoman itu, kebanyakan siswa saya mencapai yang tuntas dengan pembelajarannya mencapai 90,91%. Alhamdulillah ini mungkin dampak dari sarana yang dimiliki oleh peserta didik ini mampu dipakai mengakses media pembelajaran yang saya buat, sehingga mereka tidak harus datang ke sekolah untuk mengakses atau mereka membeli HP atau handphone dengan kapasitas penyimpanan yang besar dan harganya juga akan mahal. Hanya dengan peralatan yang mereka miliki apa adanya, terus ada akses internet yang terfasilitasi oleh sekolah maupun di tempat-tempat umum di mana mereka tinggal, mereka bisa belajar. Dan ya mungkin itu salah satu penyebab sehingga ketuntasan belajar lebih meningkat setelah mereka menggunakan media pembelajaran yang saya buat ini. Dan saya juga di laporan karya ini membuat saran yang sebenarnya saran ini juga secara khusus untuk diri saya sendiri, yang mungkin dari karya saya ini yang saya buat dengan rentan waktu yang tidak terlalu lama. Dari bulan Agustus awal saya mendaftar di kegiatan GCC 44 ini sampai di bulan September ini saya masih coba mengembangkan sehingga lebih bisa mencapai 100% akan kebutuhan siswa, sehingga mereka nanti lebih mudah lagi dalam melakukan pemahaman tentang pembelajaran yang saya lakukan di kelas
anak-anak di materi yang saya bawakan. Pada saran ini saya menulis bahwa semoga di karya inovasi saya ini sudah bisa memenuhi standar dari penyelenggara GCC 44 tahun 2023 ini, dan semoga juga dari saran ini bisa dikembangkan lebih baik dan bisa lebih menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan dari peserta didik di tahun-tahun yang akan datang atau di event-event GCC di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin itu saja dari penjelasan saya kenapa di laporan karya inovasi saya ini saya tambahkan kesimpulan dan saran.